Hasil penelitian yang saya temukan adalah di Pondok Pesantren Al-Hikmah Dua Benda pada awal mula pendiriannya, yakni masih dengan sistem mengadakan pengajian dari pintu ke pintu di rumah warga. Letak geografis Pondok Pesantren Al-Hikmah 02 Benda itu terletak di sebelah selatan Kabupaten Brebes, kurang lebih 7 km dari Kecamatan Bumiayu arah utara. Terletak di Desa Benda yang memiliki luas daerah kira-kira 358,5 hektar. Secara geografis, Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 menempati areal tanah seluas 10 hektar dengan berada pada 200 meter dari permukaan laut. Struktur pengurus Al-Hikmah 02 Benda yakni diketuai diasuh oleh Kiai Haji Muhammad Sholahuddin Masruri dengan anggota Kiai Haji Ahmad Isuddin Masruri, Kiai Haji Mukhlas Hasim, dan Kiai Haji Muhammad Nizamuddin Masruri. Dengan Dewan Pengawas ada Dr. Haji Muntoha Masuha, ada Haji Maftuh Aziz, ada Haji Sohibi. Diketuai umum oleh Muhammad Ansar Alamuddin Masruri dengan anggota Kiai Haji Muhammad Itmamuddin Masruri, Dr. Kiai Haji Ahmad Siddiq Mas'ud, Dr. Kiai Haji Ahmad Najib Afandi, dan Hajah Eri Arafah. Sekretaris umum diisi oleh Muhammad Imamuddin Masruri dengan anggota Muhammad Najihuddin dan Lisna Umi Saidah. Bendara umum diisi oleh Hajah Sulfani Masruri dengan anggota Hajah Ismatul Maula Masruri dan Son Haji. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Al-Hikmah, yang pertama itu ada Masjid An-Nur, yang kedua ada gedung olahraga, ada perpustakaan, ada musola, wisma, asmara santri putra dengan jumlah 75 kamar dan putri dengan jumlah 93 kamar, asrama PTQ dengan jumlah 51 kamar, ruang belajar komplek putra 61 ruang belajar komplek putri 80 ruang, lab komputer 6 ruangan, laboratorium bahasa 3 ruangan, tempat budidaya anggrek, area peternakan dan perikanan, area pertanian. Deskripsi hasil penelitian di Al-Hikmah: pertama, tahap proses pemberdayaan santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Kedua, konsep pemberdayaan santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Yang ketiga, tujuan pemberdayaan kaum santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Dan yang keempat, bentuk-bentuk program pemberdayaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Yang kelima itu output pemberdayaan kaum santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Yang keenam itu faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Keterbatasan penelitian yang pertama itu, penelitian ini hanya dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hikmah 02 Benda saja, sehingga hasilnya dimungkinkan berbeda jika dilaksanakan di lembaga pendidikan yang lain. Yang kedua, penelitian ini dilaksanakan di lembaga pendidikan yang berbasis Islam, sehingga hasilnya dimungkinkan berbeda jika dilaksanakan di lembaga yang lainnya. Yang ketiga, itu penelitian ini hanya meneliti dimensi pemberdayaan kaum santri dalam mewujudkan jiwa entrepreneur di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda, sehingga dimungkinkan hasilnya akan berbeda untuk dimensi-dimensi lain dari proses internalisasi. Yang keempat, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal pengambilan data wawancara dari beberapa informan. Yang kelima, penelitian ini masih banyak kekurangan semata-mata karena keterbatasan peneliti. Untuk kesimpulan daripada penelitian yang saya lakukan, yakni pemberdayaan yang ada di Pondok Pesantren Al-Hikmah pada hakikatnya untuk membentuk santri menjadi seorang ahli ilmu agamaan, juga mandiri secara ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Hikmah dalam peningkatan wawasan dan keahlian santri dalam dunia entrepreneur adalah dengan mengundang pelatih yang ahli di bidangnya dan menempatkan santri di unit-unit usaha pesantren. Bentuk program pemberdayaan yang ada di Pondok Pesantren antara lain mulai dari produksi air mineral, budidaya ikan, tata busana, informasi dan teknologi, pengelasan, dan pertanian. Hasil keuntungan yang diperoleh dari unit usaha pesantren digunakan untuk menyediakan biaya tanggungan hidup bagi santri yang mengelola unit usaha. Lalu kesimpulan selanjutnya, dampak positif dari adanya pemberdayaan kaum santri yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Hikmah yaitu mendorong santri terjun langsung dengan dunia usaha dan meningkatkan keterampilan bagi para santri di berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, peternakan, perikanan, dan pengelasan. Hal ini ditandai dengan adanya alumni yang telah memiliki usaha sendiri sehingga mereka mandiri secara ekonomi. Adapun untuk kendala yang dihadapi oleh pondok pesantren dalam menyelenggarakan pemberdayaan, salah satunya yakni minimnya alokasi waktu yang disediakan untuk mendalami dunia usaha dan untuk meningkatkan keterampilan. Karena
padatnya agenda yang harus dijalani santri dan kegiatan entrepreneur santri yang diadakan di sela-sela kegiatan wajib santri, sehingga dampak pemberdayaan santri dalam bidang entrepreneur tidak signifikan. Adapun untuk saran, karena keterbatasan waktu yang dilakukan dalam penelitian ini, dan dengan hanya mengumpulkan 4 informan sebagai narasumber peneliti, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan jumlah narasumber sehingga akan menghasilkan informasi terkait pemberdayaan kaum santri dalam mewujudkan jiwa entrepreneur yang lebih valid. Saran selanjutnya, praktik pemberdayaan kaum santri melalui usaha-usaha yang terdapat di Pondok Pesantren Al-Hikmah diharapkan lebih fokus pada minat santri agar setiap santri lebih siap untuk menerima serta menjalankan atas pemberdayaan yang diterapkan di pondok pesantren, serta penjadwalan yang rapi sehingga tidak mengganggu kegiatan belajar santri di sekolah dan di pondok pesantren. Yang ketiga, sarannya itu upaya pondok pesantren dalam rangka pemberdayaan diharapkan mampu menjadi solusi dan mempersiapkan sumber daya para santri untuk menjadi orang-orang yang mandiri, dan dengan adanya pemberdayaan kaum santri juga dapat mewujudkan jiwa entrepreneur. Apa